Ibu punya pertanyaan nih buat yang bisa menjawab. Bu Rita, Bu Anas hari ini memakai kebaya. Kira-kira kenapa ya? Karena hari Kartini, Bu. Hari Kartini, Bu. Karena hari Kartini. Siapa yang tahu nama lengkapnya Kartini itu siapa sih? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Lalu peringatan ke Hari Kartini itu setiap tanggal berapa? 21. 21 apa? Agustus? 21 April. 21 April. Betul sekali. Oke, yang sudah bergabung, yang belum dinyalakan kameranya, ayo dinyalakan. Sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. 1 menit lagi. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, sudah pukul 8.30. Ini sudah Ibu record, jadi nanti teman-teman yang hari ini tidak bisa ikut Zoom bareng kita, nanti akan diupload di YouTube, jadi bisa mengikuti. Nah, yang ada di sini, nggak usah berkecil hati, karena kalian punya kesempatan yang luar biasa, karena bisa ikut secara langsung, kita bisa berinteraksi secara langsung, dan tentunya nanti kita akan belajar seru loh, pasti. Nah, sebelum kita mulai, supaya kegiatan pembelajaran kita lancar, adakah yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Hari ini tanggal 21 April, peringatan Hari Kartini. Kartini itu perempuan yang hebat. Nah, jadi Ibu pilih salah satu perempuan. Kairi. Kairi bisa mimpin doa? Bisa. Oke, silakan Kairi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan melakukan Zoom tentang isolator. Berkati kami dalam pembelajaran sehingga bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Ya Tuhan, lindungilah kami selalu dan berkati kami dalam pembelajaran ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kairi. Oke, supaya lebih semangat, coba sekarang mikrofonnya dinyalakan dulu. Sebentar, kita akan salam Tarakanita sama-sama. Dinyalakan dulu ya semuanya. Siap? Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati. Satu semangat. Satu semangat. Tarakanita. Yes. Angkatan 87. Aku kuat. Aku semangat. Aku hebat. Sudah lupa ya? Coba sekali lagi. Angkatan 87. Aku kuat. Aku semangat. Aku hebat. Oke. Ibu langsung saja. Ibu akan share screen ya. Sudah tampil? Astaga busuk, ini disuruh makan. Sudah tampil? Sudah ya, Sudah, Bu. oke. Nah, hari ini kita akan, sebenarnya kita bukan belajar materi baru, jadi konduktor dan isolator panas ini sudah dipelajari. Nah, karena pembelajaran kita online, Ibu rasa masih kurang mendalam, jadi kali ini kita akan perdalam lagi di materi ini, karena Ibu amati kalau di hasil TO, beberapa kali TO, materi ini, soal-soal tentang konduktor dan isolator panas, beberapa anak ada yang terkecoh. Nah, jadi
Kita akan lihat kembali di materi ini. Oke, standar kompetensinya memahami saling hubungan antara suhu, sifat hantaran, dan kegunaan benda. Kemudian kompetensi dasarnya membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda. Lalu ini adalah indikatornya. Membedakan pengertian konduktor panas dan isolator panas, lalu menyebutkan contoh benda yang termasuk konduktor dan isolator, dan terakhir menyebutkan penerapan benda konduktor dan isolator. Nah, let's play this game. Ibu stop share, Ibu coba yang lainnya. Tunggu ya. Ada sebuah permainan. Apakah sudah tampil? Udah, Bu. Udah ya. Kita lihat nih ada permainan apa. Ada 3 buah kotak di sini. Nah, permainannya pilih salah satu kotak. Mau pilih angka berapa? Coba Ibu tanya, Wica pilih nomor berapa, Cak? 1, 2 atau 3? Yang pastinya nggak yang ganjil dong, Bu. Jadi? 2. Oke, kita lihat ya. 2. Karena Wica memilih nomor 2, nanti Wica punya tugas untuk menjelaskan yang muncul di nomor 2. Siap ya, Wica? Nah, konduksi. Coba, Wica. Apa sih konduksi itu? Konduksi yang mana dulu, Bu? Yang apa? Yang magnet atau yang apa? Memangnya di magnet ada konduksi? Salah tuh. Yang lainnya tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Ayo Wica, konduksi adalah, ingat nggak? Lupa-lupa inget sih, Bu. Lupa-lupa ingat. Coba anak-anak yang lain, ada yang ingat nggak konduksi itu apa? Langsung aja. Frankie, ayo. Konduksi itu tuh proses yang mengantarkan panas. Proses yang menghantarkan panas. Sudah mulai benar, tapi perlu ditambah lagi. Ayo, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban Frankie? Dilengkapi. Yuk. Ada? Konduksi adalah? Ibu bantu nih. Konduksi itu terjadinya di benda padat, benda cair, atau gas. Halo? Di mana? Padat, cair, atau gas? Padat, Bu. Padat, betul sekali. Nah, jadi konduksi itu adalah proses perpindahan panas yang terjadi pada benda padat. Jadi, tidak terjadi perpindahan partikelnya, perantaranya tidak terjadi, tidak mengalami perpindahan, itu konduksi, terjadi di benda padat. Nah, sekarang tadi Wica pilih nomor 2. Sekarang siapa berikutnya yang mau memilih? Ada nggak? Matthew pilih angka 1 atau 3? 3. 3 times the charge. Oke, coba ya nanti Matthew jelasin yang nomor 3. Konveksi, apa itu Matthew? Aku konveksi itu jadi kayak perpindahan panas, jadi dari bukan perpindahan panas, jadi menyalurkan panas dari, jadi nggak kan kalau misalnya konduksi itu kan secara langsung kan, ya. Jadi kalau ini nih kalau di atasnya gitu. Contohnya kalau kamu ingat contohnya konveksi itu yang kayak apa? Jadi air dipanaskan di atas api unggun. Oke, nggak usah di api unggun, air dipanaskan di atas kompor, itu sudah konveksi. Betul sekali, oke ya. Jadi kalau konduksi tadi, seperti kalau kalian memanaskan logam, atau kalian mengaduk air panas dengan sendok, lama-lama sendoknya panas kan, nah itu konduksi. Nah kalau konveksi ini yang tadi sudah disebutkan oleh Frankie. Jadi salah satunya itu contohnya ketika memanaskan air.
Oke, satu lagi nih. Siapa yang mau nomor 1? Kira-kira apa ya? Coba, Jojo, berani nggak Jo? Coba ya Jo. Ayo Jo, radiasi. Apa itu radiasi Jo? Lupa-lupa ingat, Bu. Ya apa? Yang kamu ingat apa? Radiasi. Yuk. Lupa. Contohnya, kalau nggak ingat pengertiannya, contohnya aja. Contohnya apa? Radiasi dari HP. Radiasi dari HP. Radiasi dari HP ada, tapi yang kita bahas sekarang ini radiasi panas, tentang perpindahan panas. Nah, ada yang lain yang bisa bantu? Radiasi itu apa atau contohnya? Boleh jawab nggak, Bu? Boleh. Oke, radiasi itu adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain dengan pemancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya perpindahan panas dari matahari ke bumi. Ya, perpindahan panas tanpa melalui perantara, itu radiasi. Jadi kayak matahari, panasnya bisa sampai ke bumi, itu kan tidak ada perantaranya. Bahkan di luar angkasa sana tidak ada udaranya. Oke, ternyata gamenya sudah selesai yang ini. Nah, Bu jadi punya pertanyaan sekarang nih. Anak-anak persiapan untuk ujiannya nanti gimana? Sudah berapa persen? Apakah sudah melihat kisi-kisi? Kisi-kisinya sudah dipelajari? Sudah? Frankie sudah mengacungkan jempol, berarti sudah. Yang lain sudah persiapkan belum? Hizkiatan Diana sudah. Yang lain belum dipelajari ya? Wah, bahaya ini. Nanti gimana dong? Oh, Kairi sudah, Wicak sudah, Matthew sudah. Oke, kita lanjut ya. Kita ke sini. Oke, sesudah kita main game, sekarang kita akan lanjut. Nah, sudah tampil kan ini? Sekarang kita akan lihat satu video. Nah, jadi di video ini ada 2 buah sendok. Sendok yang Ibu tunjuk ini bahannya apa ya? Stainless steel. Stainless ya, logam lah ya. Entah stainless. Penting ini bahannya logam. Sedangkan yang sini ini bahannya apa ini? Bening-bening ini. Plastik, Bu. Plastik, betul. Jadi Plastik, di sini Bu. ada 2 buah sendok. Ini sendok logam, yang ini sendok plastik. Dua-duanya sama-sama ditaruh ada mentega. Menteganya hampir sama nih ukurannya. Nah, lalu sendok ini dimasukkan di dalam air yang sedang dipanaskan. Nah, sekarang kita amati. Apa perbedaannya di kedua sendok ini? Ada menteganya nih, coba sekarang kita lihat. Terlihat jelas videonya? Oke, jelas ya. Nah, sekarang diamati. Ini airnya panas ya, asap-asapnya kelihatan. Oke, sudah mulai terlihat perbedaannya? Ada yang mau menyebutkan apa sih yang terjadi di kedua sendok tadi? Langsung aja. Ada peristiwa apa tadi ya? Ada peristiwa konveksi, Bu.
Ada peristiwa konveksi, betul. Konveksinya di mana tadi ya, Hizkia? Di sendok. Di sendok? Di sendok apakah terjadi konveksi? Anak-anak yang lain setuju? Enggak. Enggak. Coba yang menurut Kairi, ada peristiwa apa tadi? Betulkah ada konveksi tadi, Kairi? Ada. Ada. Di mana? Saat menteganya meleleh. Saat menteganya meleleh ada konveksi. Selain itu konveksinya masih ada nggak, Kairi? Masih. Di mana? Di saat sendoknya mulai memanas, sama airnya udah menguap. Airnya yang dipanaskan itu termasuk konveksi. Jadi ingat ya, kalau konveksi itu perpindahan panas pada zat cair dan gas. Jadi kalau cair, gas itu perpindahan panasnya pasti konveksi. Jadi kalau misalnya kamu meniup balon, lalu balonnya diikat, terus kamu panaskan, meskipun di dalam balon itu gas, tapi itu juga terjadi perpindahan panas secara apa? Konveksi. Konveksi, betul sekali. Nah, lalu sekarang kita lihat di kedua sendok, apa bedanya? Ada perbedaan apa tadi di kedua sendok tadi? Nih, menteganya tadi. Apa yang terjadi di kedua sendok tadi? Ayo, siapa yang berani jawab? Gak usah takut salah. Frankie mau jawab. Agak putus-putus, Frankie. Coba diulang lagi ya. Ya. Gimana, Frankie? Coba dijelaskan tadi. Itu yang sendok logam itu kan dapat mengatakan panas kan, karena buktinya menteganya meleleh, sedangkan sendok yang plastik itu tidak mengatakan panas. Buktinya itu tuh karena menteganya tidak meleleh apa? Oke, mantap sekali jawabannya Frankie. Nah, jadi karena tadi sendok yang logam, kata Frankie, logam itu bisa menghantar panas. Terbukti dengan mentega yang mencair. Nah, kalau mentega dipanaskan kan mencair, itu berarti menteganya sudah kepanasan, jadi dia mencair. Sedangkan yang plastik tidak bisa menghantar panas. Buktinya menteganya tidak terjadi apa-apa, tidak mencair. Setuju dengan Frankie? Setuju. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah disimpulkan tadi. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau di sendok logam, mentega lebih cepat mencair karena dia bisa menghantarkan panas, cepat menghantarkan panas. Sedangkan yang sendok plastik, menteganya lebih lama mencair. Dengan kata lain, sendok plastik ini lambat menghantarkan panas. Oke, sekarang Ibu punya di sini ada gambar di sini. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Mohon maaf, Bu. Kenapa, Wica? Di share screen Ibu itu kok kayak ada kotak-kotak warna hitam itu loh, Bu. Yang kayak apa itu? Yang di atas ya? Ini? Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Sih, Bu. Malah di tengah, Bu. Di tengah, Bu. Ditunggu, itu loading. Malah semua, Karena kelihatan semua malah. sekarang sudah hilang? Sudah, Bu. Oke, sudah. kita mulai ya. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar garpu, bahannya ini logam. Kemudian ini sendok, bahannya kayu. Lalu di sini ada sebuah pisau, biasanya untuk pisau makan ya, bahannya logam. Nah, ini Ibu akan memperagakan, sebenarnya ini semacam percobaan sederhana, tapi karena online jadi ini simulasi.
Nah, lalu nanti Ibu akan coba nih, benda-benda di sini akan Ibu coba panaskan. Lalu kita akan cek benda ini sebenarnya bisa menghantarkan panas atau enggak. Caranya, di bagian ujung satunya ini nanti akan diukur suhunya. Apakah dia mengalami pertambahan panas atau tidak. Kalau bagian ujungnya yang tidak terbakar itu mengalami pertambahan panas, berarti benda ini termasuk konduktor panas. Dia bisa menghantar panas. Nah, sambil kita hitung waktunya. Kita coba satu ya. Nih. Nah, garpu yang bagian ujung sini dipanaskan. Ujung sini diukur suhunya. Ternyata ada pertambahan panas. Nah, berarti garpu ini bisa menghantarkan panas. Kan yang dipanasin ujung sini, ujung sebelah kiri. Tapi panasnya sudah sampai di ujung sebelah kanan. Terbukti dengan adanya pertambahan suhu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Apakah bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Nah, yang benda pertama kita sudah. Sekarang kita benda yang kedua. Kita coba kalau sendok kayu. Kira-kira kalau sendok kayu nanti ada pertambahan suhu nggak di ujung sebelah kanan sini? Nggak ada. Kita tes ya. Apakah benar? Nggak ada pertambahan suhu. Cek. Nah, ujung kirinya kita panaskan. Ujung kanan kita ukur suhunya. Waktunya sudah mulai berjalan. Belum ada ini kenaikan suhunya di sini. Yang ada malah sendoknya yang terbakar. Nah, ini tandanya sendok kayu ini bukan konduktor panas, bukan penghantar panas. Buktinya dia tidak menghantarkan panas, tapi malah terbakar. Tuh. Contoh benda satu lagi. Kita masih punya satu, pisau. Nih. Oke, kita lihat. Sebelah kirinya dipanaskan, sebelah kanan diukur suhunya. Wah, ternyata ada perubahan suhu, ada kenaikan suhunya. Berarti dia bisa menghantarkan panas. Kita lanjut. Nah, dari percobaan tadi bisa disimpulkan ada konduktor dan isolator. Konduktor itu benda yang mudah atau cepat menghantarkan panas. Jadi diingat ya, kalau sebelah kirinya dipanaskan, sebelah kanan itu terasa panas. Kalau diukur pakai termometer, itu ada kenaikan suhunya. Sedangkan kalau benda isolator, itu adalah benda yang sulit atau lambat menghantarkan panas. Nah, kalau orang Jawa, kamu ingat aja benda isolator. Iso, tidak iso, nggak iso. Jadi benda isolator itu benda yang nggak iso ngantar panas, nggak bisa mengantarkan panas. Itu ya, diingat. Nah, ternyata perbedaan kemampuan menghantarkan panas dipengaruhi oleh kemampuan molekul penyusun benda yang kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Nah, tadi kita di percobaan kita cobakan dua bahan, logam dan kayu. Nah, penyusunnya itu kan beda. Penyusun logam dan penyusun kayu itu beda. Maka kemampuan menghantarkan panasnya juga berbeda. Kalau logam itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan kayu itu nggak bisa menghantarkan panas. Justru malah kayunya terbakar. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu konduktor. Ini sudah. Konduktor itu benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya itu benda-benda yang berbahan logam. Logam itu macam-macam, stainless, aluminium, lalu besi, tembaga, dan lain-lain. Kemudian kaca. Nah, ini soal di TO yang sering kali salah di sini. Jadi, benda yang berbahan kaca itu bisa menghantarkan panas. Konduktor panas ya, bukan konduktor listrik. Nah, harus dibedakan konduktor panas dan konduktor listrik. Nah, contohnya ini. Panci ini bahannya kaca. Tapi dia konduktor panas juga, buktinya digunakan untuk peralatan memasak.
Selain itu, yang bahannya keramik juga. Nah, kalau anak-anak suka makan steak yang pakai hot plate, ini juga. Ini bahannya dari gerabah, ada juga yang dari bahan keramik. Nah, ini juga termasuk konduktor panas. Oke, kita lanjut. Sekarang yang isolator. Isolator nggak iso ngantar panas, sulit menghantarkan panas. Contohnya benda yang bahannya plastik. Nih, ada galon. Nih, sedotan plastik ini juga. Jadi anak-anak kalau misalnya minum teh hangat atau air hangat memakai sedotan plastik, kira-kira itu nanti bahaya nggak? Ada yang tahu? Kira-kira bahaya nggak kalau misalnya kita minumnya teh panas, tapi kita pakai sedotan plastik? Ada bahayanya nggak? Ada yang tahu? Nggak ada ya yang tahu ya? Tentu saja karena kita minumnya teh panas, kalau kita menggunakan sedotan plastik, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Plastik itu kan isolator panas. Seperti kayu tadi, kalau dipanaskan dia akan terbakar. Nah, plastik kalau dipanaskan akan apa? Ada yang tahu? Meleleh, Bu. Meleleh, betul, akan meleleh. Jadi, tanpa kita lihat secara langsung dengan mata kita, sebenarnya partikelnya si plastik itu sudah ada yang meleleh. Nah, kalau sudah meleleh, dia akan tercampur dengan air teh yang kita minum. Jadi sebenarnya kita minum tuh plastik-plastik yang kecil yang nggak kelihatan oleh mata kita itu ikut keminum kalau kita minum air panas dengan sedotan plastik. Nah, jadi tidak dianjurkan. Kemudian ini piring kertas. Piring kertas ini juga isolator panas. Jadi kalau kena api sedikit dia juga terbakar. Lilin ini juga isolator panas dan juga kayu. Nah, kalian pernah memperhatikan tidak kalau misalnya mama kalian di rumah masak menggunakan, ini namanya sutil ya, menggunakan sutil yang kayu. Ini ada kelebihannya dibanding sutil yang bahannya logam. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa ya keuntungannya ya kalau memasak memakai sutil kayu ini dibandingkan dengan sutil yang dari logam? Iya, Aku tahu, pegangnya Bu. nggak panas. Supaya ketika dipegang tidak panas, betul. Kalau kita pakai yang bahan logam, kalau kita diamkan lama-lama di situ, misalnya kita lagi goreng ikan, terus sutilnya kita taruh aja terus di wajannya yang panas, di minyak yang panas itu. Terus lama-lama pas kita pegang lagi, wah ternyata panas. Oke, ternyata anak-anak sudah bisa mengikuti, sudah mulai memahami ya. Kita lanjut. Oke, nah sekarang masukkan barang-barang ini ke dalam keranjang yang tepat. Di sini ada dua keranjang. Ada keranjang untuk konduktor panas, lalu ada keranjang untuk isolator panas. Nah, sekarang kita cepet-cepetan ya, anak-anak jawab pertanyaan Ibu. Ini ada galon, masuk ke keranjang yang mana? Isolator. Isolator. Isolator Ya. panas. Kita cek ya apakah benar. Iya, betul. Lalu ada ini wadah lilin nih, tempat lilin. Ini masuknya ke konduktor panas atau isolator panas ya? Konduktor panas. Konduktor. Nah, Konduktor. kita cek. Konduktor, Bu. Oke, salah klik. Nah, ya, bonus 1 gelas plastiknya masuk ke keranjang isolator panas. Lalu ini bahannya keramik. Cangkir keramik ini masuknya kemana? Konduktor panas. Konduktor. Cek. Iya, betul sekali. Dia konduktor. Konduktor. Tempat isolasi ini masuknya kemana? Isolator panas. Isolator. Iya, mantap. Lalu ini, Lilin? Isolator panas. Tadi ada yang bilang konduktor loh. Ada yang bilang konduktor. Ayo, kira-kira ini masuk ke mana ya, Lilin? Konduktor apa isolator? Konduktor. Nah, sambil diingat, lilin ini kalau dinyalakan apinya,
Lilin ini kan lama-lama semakin habis, ya kan? Nah, kalau yang bagian atas dinyalakan, kita pegang bagian bawahnya. Bagian bawahnya panas nggak? Konduktor. Isolator, Bu. Sekarang Enggak sih, Bu. dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan dulu. Kalau dinyalakan apinya di bagian atas, lalu kita pegang lilin bagian bawahnya ini. Apakah yang bagian kita pegang terasa panas? Tidak, Bu. Tidak. Berarti dia konduktor atau isolator panas? Isolator, Bu. Isolator. Bagus sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, klik barang yang merupakan konduktor panas. Oke, coba ganti-gantian ya, satu-satu. Ibu mau ada item-itemnya nggak sekarang? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Ada. Oke, udah. Oke, sekarang boleh dimulai. Kira-kira apa saja yang merupakan konduktor panas? Ini konduktor bukan? Iya, kita cek. Oh iya. Yaitu Betul konduktor, Bu. sekali. Kalian dapat kedipan mata genit. Itu tandanya benar. Sekarang kita cek buku ini konduktor panas bukan? Bukan. Bukan. Oh iya betul. Kalau bukan itu berarti oh ya coba belajar lagi gitu. Nih konduktor. Betul. Yang ini? Konduktor. Iya. Konduktor. Masih ada yang konduktor? Masih. Yang mana? Si. Panci ya. Parutan keju. Iya. Panci. Parutan Jadi keju. itu gelas Iya, keramik. gelas keramik. Gelas. Betul sekali. keramik. Sudah semua? Dah. Oke, mantap. Sudah. Kita lanjut. Barang yang merupakan isolator panas. Yang mana? Tupperware. Ini ya. Makanan. Iya. Wadah makanan Tupperware. apa lagi? Jadi Makanan. itu kipas. Kipas teh. AC. Ya, apa lagi? Tutup ini tutup gelas. Kalenan, Bu. Gelas. Kalenan. Itu apa ya namanya? Spatula. Spatula ya. Masih ada? Pengaduk kue. Bukan. Iya, ini namanya wish untuk ngaduk kue. Ini termasuk isolator bukan? Bukan. Bukan. Iya, karena dia bahannya logam. Konduktor. Oke. Nah, sekarang ambil alat tulis, ambil bukunya. Ini ada 5 pernyataan. Kalian tinggal tulis jawabannya benar atau salah. Ibu kasih waktu 2 menit. Yuk, langsung dijawab. Mohon maaf, Bu. Ya, bisa. Tulisannya kayak agak ngeblur, Bu. Ya, Bu. Tulisannya agak kayak ngeblur. Oke, berarti kalau tulisannya agak ngeblur, mungkin jaringannya. Ibu diktekan aja ya. Supaya lebih jelas. Oke, siapkan kertasnya. Nomor 1. Bukunya siapkan. Apakah benar benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor? Benar atau salah? Tulis benar atau salahnya aja ya. Nomor 2. Apakah benar benda yang tidak baik dalam menghantarkan panas disebut konduktor? Nomor 3. Apakah benar besi dan tembaga merupakan isolator terbaik? Benar atau salah? Nomor 4. Apakah benar atau salah
kertas dan plastik merupakan isolator? Last one, nomor 5. Apakah benar atau salah? Logam termasuk konduktor. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah selesai menjawab? Wah, belum ada yang selesai menjawab ya? Aku nggak ada suaranya. Ya. Sudah. Oke, kita cek. Nomor 1, benar atau salah? Benar. Nomor 1, benar. Oke, mantap. Nomor 2, benar atau salah? Benar. Salah. Salah. Benda yang tidak baik dalam menghantarkan panas seharusnya Isolator. Oke, nomor 3, benar atau salah? Salah. Karena besi dan tembaga itu Salah. konduktor, bukan isolator. Nomor 4, benar atau salah? Benar. Benar. Siapa yang benar? Jawabannya 5 jawabannya itu semuanya betul. Tidak ada yang keliru. 5-5-nya benar. Siapa aja? Coba bilang saya. Saya. Oke, mantap. Berarti banyak yang sudah benar jawabannya ya. Kita lanjut. Ada challenge. Nah, challenge ini berarti tingkatannya lebih tinggi dari yang evaluasi tadi. Sekarang siapa yang berani ya? Nah, ada gambar di sini. Apa kegunaan piring plastik di bawah mangkok yang berisi bakso? Siapa yang bisa? Langsung saya, Bu. Saya, Bu. Oke, yang duluan Wica. Ayo, Wica, ayo. Karena kan keramik itu kan konduktor panas, Bu. Jadi untuk membawa mangkoknya itu pakai piring plastik yang di bawahnya. Supaya kegunaannya? Gitu. Dikit lagi. Supaya nggak panas gitu dipegang, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kegunaannya supaya nggak panas gitu. Supaya tangan yang memegangnya tidak kepanasan. Mantap, betul jawabannya. Oke, siap-siap. Masih ada challenge. Tadi Wica. Nanti yang soal berikutnya ini yang mau jawab langsung sebutkan saya dan namanya. Misalnya, saya Frankie, Bu, gitu ya. Atau saya Matthew, saya Kairi, gitu ya. Siap-siap ya. Cepet-cepetan. Oke. Mengapa untuk membuat api unggun menggunakan kayu yang dibakar, bukan besi yang dipanaskan? Saya, Bu, Kairi. Oke, Kairi, kenapa? Karena kayu itu bahan isolator panas, jadi mudah terbakar. Oh, sedangkan besi? Konduktor, jadi nggak bisa kebakar. Betul sekali. Jadi kalau misalnya membuat api unggun, kalau pakai besi yang dipanaskan, besi ditumpuk-tumpuk lalu dikasih api, sampai 10 tahun kemudian tidak akan ada apinya di situ. Yang kita mau kan api unggun apinya besar. Nah, jadi kalau pakai besi yang dipanaskan nggak akan muncul api yang sebesar itu. Oke, mantap. Masih ada nggak ya? Wah, sudah habis ternyata. Ternyata sudah habis untuk challenge-nya. Nah, nanti Ibu akan kirim link di grup WA. Nah, ini tugasnya tidak melalui Google Classroom. Jadi nanti kita metode yang berbeda, nanti silakan anak-anak coba sendiri. Oke. Oke. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Matthew, gimana? Tadi kan katanya Ibu kan kalau misalnya minum teh panas kan dengan sendok sedotan plastik kan nggak boleh kan? Tapi kenapa di Starbucks atau di tempat minuman kopi lain atau di tempat teh itu biasanya kan ada
ini kan, ini sedotan juga, sedotannya itu terbuat dari plastik juga. Oke, ini yang dimaksud Matthew itu kalau misalnya kita beli kopi panas atau coklat panas, ada sedotan kecil yang pendek itu ya? Ya, Bu. Oke, mantap. Pertanyaannya bagus sekali. Ternyata Frank ini kritis sekali. Nah, jadi sedotan yang dimaksud Matthew itu sedotannya berbeda dengan sedotan yang digambar tadi. Kalau yang digambar tadi sedotan itu dia bahannya plastik, lalu plastiknya tipis. Kalau plastiknya tipis, terpanas, otomatis dia akan sangat cepat meleleh. Sedangkan sedotan yang dimaksud sama si Matthew tadi, sedotannya itu pendek, kemudian tebal. Bahkan kita tekuk aja susah. Nah, karena dia tebal, otomatis kalau dia terkena panas, dia akan cukup sulit untuk meleleh. Mungkin setelah habis kopinya, baru sedotannya ini akan mulai meleleh sedikit-sedikit. Nah, gitu ya Matthew ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Biasanya kalau tentang panas seperti ini itu banyak loh yang tanya. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada biar Ibu yang tanya. Oke, Ibu tanya ya. Pertanyaannya ini. Kalau misalnya kalian amati setrika di rumah, itu apakah ada bagian isolator panasnya ada nggak? Ada, Bu. Aurel, di bagian mananya, Rel? Ada, Bu. Di itu pegangannya itu. Oh, di bagian pegangannya. Oke, bahannya biasanya apa ya? Bahan pegangan yang di setrika itu? Biasanya karet. Karpet? Karet. Oh, karet. Karet, Bu. Ibu belum pernah kayaknya nemu pegangan setrika yang karet. Plastik, Bu. Nah, plastik. Ya, plastik. Kalau pegangan setrikanya karet, kan yang bawahnya panas. Otomatis nanti karet yang di atas ikut meleleh dong. Ya enggak? Mungkin yang dimaksud itu yang karetnya itu yang di bagian ujung kabel. Nah, yang bagian agak lentur itu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Ada? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya kan logam itu kan ini kan konduktor kan, Bu. Kalau misalnya biasanya kan ada juga logam yang bisa dilelehkan seperti emas dan juga logam-logam aluminium Perak gitu juga, ya misalnya. gitu. Itu kalau misalnya sudah dipanaskan masih bisa nggak jadi konduktor? Oke. Wah, suka sekali kalau Matthew ini ternyata kritis sekali ya. Betul, jadi semua logam itu kan konduktor. Nah, beberapa jenis logam itu mudah untuk dilelehkan, seperti emas, perak, itu kalau ukurannya kecil lalu diberikan suhu yang sangat tinggi dia akan meleleh. Nah, kalau meleleh dia kan sempat cair lalu bisa dibentuk jadi perhiasan gitu ya. Nah, ketika sudah dibentuk, sudah sempat meleleh tadi, dia akan membeku lagi. Nah, ketika sudah membeku dia tetap jadi konduktor panas. Gitu. Tetap karena dia bahan penyusunnya tidak berubah. Sekali emas tetap emas, sekali perak tetap perak. Gitu Matthew ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yo. Siapa tahu ada yang suka lihat apa gitu kan, kenapa begini. Tadi sempat Ibu singgung yang hot plate. Ini pertanyaan ya, challenge siapa yang bisa jawab. Ada hot plate tadi. Kenapa ya kok kalau kita beli steak gitu yang panas yang masih meletup-letup gitu kuahnya, itu kenapa pakainya tuh hot plate yang bahannya itu bukan kaca? Kenapa ya aku nggak pakai piringnya tuh yang kaca bahannya? Kira-kira kenapa? Biar
Udah pecah apa? Karena hot plate itu tahan panas. Hot plate tahan panas. Oke, jawabannya Frankie tadi karena biar tidak cepat pecah. Kalau kata Aurel, biar tahan panas. Jawabannya tidak ada yang salah. Kaca dengan bahan hot plate yang tadi itu biasanya dia ada batu juga termasuk. Ada batu khusus yang dipakai untuk membuat hot plate. Ada juga yang bahan tanah liat untuk membuat hot plate. Itu juga bisa tahan panas. Tapi ketahanan panasnya itu berbeda antara kaca dengan hot plate tadi. Nah, kalau kita makan yang menggunakan hot plate, biasanya makanannya itu dijaga panasnya, supaya panasnya tahan lebih lama. Nah, kalau ditaruh di kaca, makanan itu akan lebih cepat dingin dibandingkan ditaruh di hot plate. Nah, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Bu. Ya, Matthew lagi. Aku mau nanya, Bu, kenapa kalau misalnya aku pernah lihat di IG atau di YouTube gitu ada orang yang ambil balon, jadi dia kasihin air, Ya, lalu dia dipanaskan di Api. dekat api kan karet itu kan bisa ini kan meleleh kan. Jadi kenapa kalau misalnya di situ taruhin di dekat api, ya itu nggak akan pecah. Biasanya kan bisa pecah kalau misalnya nggak ada airnya. Mantap pertanyaannya. Sekarang Ibu tanya ke teman-teman yang lain. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ya kok balonnya tuh nggak pecah pas dipanaskan kalau dalamnya ada airnya? Yo. Ada yang mau coba jawab? Nggak apa-apa. Nanti kalau salah Ibu bantu. Kenapa ya? Ada yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada sekarang Ibu jawab. Jadi, balon yang diisi air tuh kemudian dipanaskan. Nah, posisinya pasti di bagian bawah itu kan api ya, Matthew ya. Api, kemudian Ya. balon yang isi air. Posisi airnya di bawah balon kan, bukan di atas balon kan? Nah, jadi si balon ini tidak pecah karena api ini memanaskan airnya dulu. Air yang di dalam balon itu dipanaskan dulu, jadi dia tidak pecah langsung. Nanti lama-lama kalau air yang di dalam balon itu sudah panas, sudah menguap, sudah mulai berkurang, baru lama-kelamaan balonnya juga akan pecah. Tuh. Oke, Matthew? Oke, Bu. Oke, mantap. Ayo, Saya anak. mau bertanya. Oke, Wija, mau tanya apa? Tapi ini agak melenceng sedikit, Bu. Melenceng tapi masih tentang panas kan? Boleh ya? Ya. Pokoknya melenceng tentang oksigen apa itu pokoknya. Ya, coba Boleh nanti kan? coba jawab ya. Oksigen pertama kali ditemukan oleh seorang ahli obat, Carl Wilhelm Schell, pada tahun 1772. Terus orang-orang pada tahun 1771 dan sebelumnya itu bernapas pakai apa, Bu? Ya tetap bisa. Gini ya, jadi manusia, makhluk hidup, sebelum ditemukan oksigen itu sudah bernapas. Karena kita dari lahir aja tanpa dikasih tahu kita udah bernapas kan. Cuma waktu itu kita nggak tahu yang kita hirup itu namanya oksigen, belum tahu namanya. Orang zaman itu baru tahu itu udara yang dihirup gitu, belum tahu namanya. Baru pas tahun 1772 tadi dikasih tahu sama penemunya, oh itu dikasih namanya oksigen. Gitu ya, Wicca ya? Ya, Bu, terima kasih. Oke, ayo yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nah, Nanya lagi, Bu. ya Matthew. Aku punya mama itu punya apa sih sutil yang panasnya itu yang apa sih namanya itu yang ujungnya itu yang pegangannya itu Ya. terbuat dari logam, tapi kenapa kalau misalnya dipegang nggak terlalu panas? Nah, mantap. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dia logam, tapi pas dipegang itu nggak terlalu panas. Nah, sekarang itu ada Mungkin ini ya. logamnya
Babat. Mungkin logamnya kebal, bukan logamnya kebal, tapi logam itu jenisnya bermacam-macam. Ada logam yang sangat cepat menghantarkan panas, ada juga logam yang bisa menghantarkan panas tapi lambat. Nah, misalnya sekarang itu yang orang-orang pakai itu yang suka kalian lihat di televisi, biasanya yang dipakai sama chef-chef itu, nah itu logam tapi yang warnanya hitam-hitam. Lalu di bagian pegangannya itu biasanya warnanya berbeda, tapi masih logam. Nah, itu termasuk jenis bahan, tapi yang bisa menghantar panas tapi agak lama, tidak secepat stainless, tidak secepat aluminium gitu. Gitu ya, Matthew? Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya sama Daniel nih. Daniel. Halo, Daniel. Halo, Bu. Daniel, katanya kamu cita-citanya mau jadi chef kan? Iya. Ya, lalu Mama sering masak kue di rumah ya? Iya. Nah, pertanyaannya, pasti Mama kalau ngeluarkan kue dari dalam oven, itu tidak pakai tangan langsung. Pasti tangannya itu memegang kain atau megang sarung tangan ya, Daniel ya? Iya, Bu. Kenapa? Kenapa ya kok kayak gitu? Karena itu pakai itu, Bu. Jadi aluminium itu kan konduktor. Jadi ya, itu jadi panas. Makanya jadi pakai kayak kain gitu, Bu. Iya. Oke. Jadi tangannya memakai sarung tangan atau pegang pakai kain dulu supaya tidak langsung terkena panas dari loyang ovennya, dari yang bahannya aluminium itu. Nah, ada lagi yang mau bertanya nggak? Enggak? Sudah jelas? Tanya lagi. Ya, Matthew. Pertanyaan terakhir ya, Matthew. Gimana, Matthew? Kan termometer kan ada yang seperti ini kan, Mm-mm. yang kayak gini, termometer panas. Jadi kalau saya diginiin, dipencet ininya bisa tahu panasnya. Tapi gimana cara kerjanya? Jadi tahu itu panasnya tuh berapa? Coba dikasih lihat lagi, tadi putus-putus, Ibu belum lihat termometernya. Oh, termogan. Termogan yaitu Matthew ya. Duh, tadi ini koneksinya Ya. putus-putus. Ya, itu tadi termogan kayak ya. gini. Ya, oke. Termogan itu, jadi dia prinsip kerjanya menggunakan inframerah. Gelombang infrared, inframerah. Jadi, itu termogannya kan diarahkan ke badan yang mau diukur. Misalnya Ibu mau mengukur Matthew nih, bisa ke keningnya Matthew, bisa ke tangannya Matthew, di pipinya Matthew juga bisa. Intinya adalah ketika termogannya dipencet, dia akan memancarkan inframerah. Nah, inframerahnya itu yang mengenai kulit kita, itu akan mendeteksi suhunya berapa, kan gelombang tuh inframerah. Nah, ketika kena, terus dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan, di alat termogannya itu, dia akan mendeteksi. Tuh. Gitu ya, Matthew? Ya, Bu. Oke. Selain Matthew, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Puan mau bertanya? Enggak. Sudah jelas ya, Puan? Bu, Ya? pegangan solder itu tuh dari kayu atau dari plastik? Gimana kepotong tadi? Pegangan solder itu dari plastik atau dari karet? Oh, oke. Pegangan solder, betul. Solder itu pegangannya itu bukan dari plastik, dari karet yang sangat tebal, bahkan nyaris keras. Ya kan? Kalau Puan pernah pegang solder, pernah lihat solder? Halo, Puan pernah pegang solder? Pernah pegang solder langsung?
Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, jadi solder itu bagian pegangannya itu dari karet yang sangat tebal dan juga kuat. Tujuannya ketika soldernya nanti dinyalakan, dipanaskan, dia tidak cepat meleleh. Gitu. Oke, sudah cukup ya pertanyaannya, tanya jawabnya sudah cukup. Sekarang, menurut kalian, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, menarik, atau biasa aja? Halo, gimana pembelajaran kita tadi? Seru, Bu. Seru. Kalau David, gimana Fit? Pembelajaran hari ini, Fit? Seru. Seru. Selain seru, apa lagi yang dirasakan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apakah yang dipelajari tadi sulit? Enggak. Enggak. Jadi, nanti ketika ujian sekolah, soal tentang konduktor dan isolator panas harus betul semua ya. Ya, bisa kan nanti kalau ujian sekolah soal tentang konduktor dan isolator panas betul ya? Ya, Bu. Siapa yang yakin nanti ujian sekolah dapat 100? Nah, Daniel tuh yakin. Saya, katanya. Siapa lagi? Yang lain nggak yakin kalau ujiannya nanti dapat 100? Enggak, Bu. Enggak. Kisi-kisi kan sudah dikasih. Silakan dipelajari kisi-kisinya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nanti tinggal chat Ibu ya, atau telepon juga boleh. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita doa dulu. Tadi yang doa Kairi. Sekarang Kairi bantu. Tunjuk satu teman untuk memimpin doa. Cewek atau cowok, Bu? Bebas. Jangan tunjuk Ibu atau Bu Rita tapi ya. Siapa Kelly? 3, 2, 1. Aurel aja. Oke, Aurel. Aurel diminta memimpin doa. Yuk, silakan Aurel. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kami selama pembelajaran hari ini, sehingga dapat belajar dari awal sampai akhir. Semoga nanti pelajaran yang kami pelajari ini berguna saat kami ulangan nanti. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih Aurel. Yang belum open cam, yang belum dinyalakan kameranya, dinyalakan dulu. Kita foto sekali. Yuk. Oke, yang lain? Kathleen, Kimberly, Fael, Gloria, Odel, ayo dinyalakan. Siap ya? Pose senyum ya, senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat, jangan kebanyakan main game ya. Ibu. Oke. Yuk. Dinyalakan mikrofonnya sekali. Yuk, dinyalakan mikrofonnya. Angkatan 87. Aku kuat. Aku kuat. Aku Semangat. Aku semangat. Aku Aku sehat.
Aku Ibu ulang. Aku kuat. Aku kuat. Aku semangat. Aku Aku semangat. hebat. Aku hebat. Oh. Sama-sama. Angkatan 87. Aku Aku kuat. kuat. Aku sehat. Aku hebat. Aku hebat. Oke, sampai jumpa. Dadah. Yuk, dadah. Terima kasih Bu Rita. Yang wifi-nya adalah tadi pas